Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengikuti Yesus Sampai Mati, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 16 ayat 24 dan 26a. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawanya?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah Anda memiliki kegelisahan ketika mendengar berita di televisi atau di media sosial atau melalui internet bahwa seorang Kristen menyangkal dan menanggalkan imannya dan menjadi mualaf? Dia tidak lagi menjadi pengikut Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya sangat sedih ketika mendengar ada orang Kristen yang berkata, "Biarkan saja, itu kan hak asasi setiap orang untuk memilih agamanya." Di pihak lain, saya juga merasa bangga ketika ada orang yang memutuskan mengikuti Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya setelah melalui pengajaran iman dan katekisasi dalam jangka waktu yang diminta oleh gereja untuk memastikan kesungguhan imannya. Orang itu dibaptis. Yang lebih membanggakan lagi, orang yang menjadi orang Katolik baru ini menjadi sosok yang bersemangat. Ada seorang pria yang dekat dengan aku. Ia menjadi mualaf Katolik dan dia menjadi orang yang terlibat aktif dalam gereja, menjadi ketua lingkungan, aktif belajar iman melalui KEP, yaitu kursus evangelisasi pribadi, dan masih banyak lainnya. Saudara-saudari terkasih, saya mengenal juga seorang yang usianya sudah lewat dari 70 tahun. Beliau mantan aktivis gereja. Dalam suatu kesempatan doa lingkungan dan sharing iman, beliau menekankan pentingnya pendidikan iman di dalam keluarga sejak usia dini dan harapan anak-anak mendapat pengetahuan iman yang cukup. Beliau merasa cemas sebab di lingkungan kami ada beberapa anak muda yang akhirnya berpindah agama karena pasangan hidupnya tidak seiman dengannya. Biasanya anak gadis. Kecemasan ini tentu wajar dan baik untuk pria seusia beliau, dan kami yang hadir dalam pertemuan itu merasa diingatkan juga. Seorang ibu di Solo, Jawa Tengah, juga pernah berkata bahwa suaminya tidak naik pangkat kepegawaiannya sebagai PNS karena menolak melepaskan imannya sebagai salah satu syarat yang diminta pimpinannya. Kami merasa cukup dengan gaji yang ada. Yang penting kami tidak kehilangan Yesus, tambahnya. Lalu ia mengutip bacaan Injil hari ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Saudara-saudari terkasih,
apa yang baru saja saya bagikan kepadamu hari ini mungkin saja atau bisa jadi adalah pengalaman yang ada padamu. Sejak semula inilah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Lalu saya memilih memberi judul pada renungan hari ini, mengikuti Yesus sampai mati. Kita tidak punya pilihan lain dan kita dituntut untuk setia hanya kepada Tuhan Yesus saja. Memilih menjadi orang Katolik itu bukanlah musiman atau mengikuti tren seperti apa yang terjadi di dunia model busana atau tata rias. Mengertikan dengan maksud saya? Kita bisa saja gonta-ganti baju mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman. Tetapi tidak demikian soal beriman dan beragama. Kita harus setia pada iman yang kita yakini. Kalau mengikuti Yesus, kita harus siap memikul salib. Artinya, mau menderita dan menerima risiko apapun seperti penolakan, penghinaan, bahkan penganiayaan, juga pembunuhan. Kalau kita mengikuti Yesus, kita harus mau menyangkal diri. Artinya, tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mengutamakan kepentingan Allah. Kalau kita memilih menjadi orang Kristen, maka kita harus mengikuti Yesus. Artinya, apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang pernah dilakukan oleh Yesus, apa yang telah ditaati oleh Yesus, itu juga yang harus menjadi pilihan kita. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus berfirman hari ini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawanya? Meninggalkan iman untuk sebuah jabatan, meninggalkan iman untuk harta dan kekayaan, meninggalkan iman untuk cinta seorang wanita, meninggalkan iman untuk jaminan hidup makmur di atas muka bumi. Apakah itu adalah pilihan dan keputusan yang tepat? Sekali lagi kata Tuhan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawanya? Kehilangan kehidupan, kehilangan keselamatan, kehilangan sorga dan kebahagiaan bersama Yesus. Apa yang bisa menggantikannya? Firman-Nya, apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Orang kaya yang bodoh dalam perumpamaan Yesus, niatnya hidup berkecukupan dengan harta melimpah, tapi sayangnya malam itu juga nyawanya diambil. Lalu untuk apa jerih payahnya itu? Barang siapa menyangkal Anak Manusia, ia pun akan disangkal olehnya di akhir zaman. Maka mengikut Yesus itu harus tegas, jelas, dan tanpa kompromi. Kesetiaan kita, tolak ukurnya, setia kepadanya sampai mati.
Jangan berikan mutiara kepada anjing. Jangan kau jual imanmu karena keinginanmu. Apakah aku berjanji pada diriku dan kepada Yesus untuk setia dan mengikut Dia saja? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau tidak sedang menakut-nakuti kami, tapi membesarkan hati kami dan memberi janji yang pasti untuk keselamatan abadi. Bantulah kami setia pada Yesus, Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.